Allah pagi ini kita akan ngaji terkait dengan puasa saja ya, pakai Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Karena nanti malam kita insya Allah sudah melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarafus shaimina min hadhil ummati, mulianya orang-orang yang berpuasa dari umat ini. Wa minasyarafil ladzi iddakharahu Allah Ta'ala li hadhil ummah tilkal fadail al-uzma wal manakib al-kubra allati yukhtassu biha as-sha'im min afradi hadhil ummah. Wa qad jama'tu min tilkal manakib jumlatan salihatan sanadhkuru ahammaha ma'ad dalil. Termasuk salah satu kemuliaan yang Allah sembunyikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada fadilah besar, ada mangkobah besar yang Allah khususkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dari setiap individu umat ini, yang telah kami kumpulkan manakib tersebut dengan kumpulan yang sangat baik, yang insya Allah kami akan mencantumkan yang paling penting disertai dengan dalil. Kata Buya ya, Sayyid Muhammad, ihtassallahu as-saimina bibabin fil jannah yadkhuluna minhu yawmal qiyamati izharan li syarafihim wa fadlihim. Yunadi munadin ala ru'usil ashhad aina as-saimun fayarahumul qasi wad-dani wa tamtaddu ilaihimul absar wa tashra'ibul a'naq wa yatamanna mutamannin law kana ma'ahum fi rabbihil maimun wa yatahassar mutahassirun ala ma fatahu fid dunya min fursatil amali wal jid wa ma dha'a alaihi min awqatin thaminah wa sa'atin adidah. Yang pertama, Allah memberikan pintu khusus kepada orang-orang yang berpuasa di dalam surga. Orang-orang yang berpuasa akan memasukinya nanti pada hari kiamat sebagai Allah menunjukkan kemuliaan mereka dan keutamaan mereka. Kemudian Allah akan memanggil mereka di atas orang-orang banyak. Aina shaimun, kata Allah, mana orang-orang yang puasa-puasa. Fayarahumul qasi wad-dani, maka orang yang jauh dan yang dekat yang berada di mahsyar itu akhirnya melihat gerombolan orang-orang yang berpuasa ini. Wa tamtaddu ilaihimul absar, semua pandangan mata tertuju pada mereka. Wa yatamanna mutamannin allau kana ma'ahum fi rabbihil maimun, dan setiap orang-orang yang tidak masuk golongan mereka berandai-andai, andai saja kami berada di komunitas mereka yang berbahagia ini, katanya. Wa yatahassaru mutahassirun ala ma fatahu fid dunya min fursatil amali wal jid, dan menyesallah orang-orang yang telah menyesal di perbuatan mereka karena mereka telah menyia-nyiakan waktu di dunia, kesempatan beramal dan bersungguh-sungguh. Wa ma dha'a alaihi min awqatin thaminah wa sa'atin adidah, dan mereka juga telah menelantarkan, menyia-nyiakan waktu-waktu yang berharga dan hitungan-hitungan waktu yang tidak terbilang. Sangat banyak kesempatan-kesempatan
hidup panjang tapi tidak serius di dalam melaksanakan ibadah puasa dan memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan. Menyesal sudah. Yusawwiru sallallahu alaihi wasallam hadzal masyhad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan situasi ini. Fayaqulu inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, katanya. Kata Rasulullah, sesungguhnya di surga itu ada pintu, yang pintu ini diberi nama atau dikatakan dengan nama pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk darinya seorang pun selain mereka. Yuqalu aina as-shaimun. Diseru, dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa pada berdiri. Fa idza adkhalu, maka apabila orang yang berpuasa ini pada masuk, ughliqa alaihim, maka pintu tersebut terkunci sudah. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang masuk melalui pintu Rayyan ini seorang pun. Akhrajahu Ahmad wa Syaikhan an Sahl bin Sa'din. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Ini jemaah hafizakumullah, fadilahnya orang yang berpuasa. Maka nanti pada saat masuk bulan suci Ramadan, bulan yang katanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, orang yang ahli ibadah menjadi bahagia. Kenapa? Karena pintu-pintu surga dibuka. Orang yang ahli maksiat pun ikut bahagia. Karena pintu neraka apa? Ditutup. Kemudian setan-setan pada dibelenggu. Orang yang ahli ibadah ataupun yang enggak ahli ibadah itu senang mendengarnya. Kenapa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan pada dibelenggu, kan bahagia ini. Kemudian orang beramal kayak apapun berlipat-lipat. Makanya kita ini kalau sudah masuk bulan suci Ramadan itu kayak dapat proyek bertubi-tubi, kemudian nilainya besar, menguntungkan itu. Ini enggak putus-putus. Di sana ada proyek, di sana ada proyek, goal semuanya. Itu kayak merangkul gini, sana sini sampai seenaknya sudah mau ngambil yang mana saja, pokoknya mesti sukses. Itu kalau sudah bulan suci Ramadan itu begitu sudah. Siangnya, tidurnya, istirahatnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sholat sunnahnya, sholat fardunya, pokoknya membahagiakan semuanya. Allah enggak menyia-nyiakan. Sedikit amal, Allah kasih pahala berlipat-lipat. Kita tahu fadilahnya orang zikir subhanallah, 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 subhanallah. Itu penuh. Bumi yang kita pijak sampai langit ini penuh dengan pahala. Faqaulu subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'ani ma bainas sama' wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah ini ketika kita ucapkan penuh langit dan bumi ini dengan pahala. Nah, luar biasa. Tapi ternyata kalau sudah masuk bulan Ramadan itu cukup dengan diam saja. Yang penting enggak bermaksiat, enggak ngomong jorok, diam saja di bulan Ramadan. Setara dengan orang di luar bulan Ramadan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena sumtuhu at-tasbih. Diamnya orang puasa itu seperti orang membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Pokoknya bulan puasa diam saja. Kalau falyakul khairan aw liyasmut, enggak bisa zikiran, enggak bisa baca yang baik-baik, diam saja, maka diamnya itu sudah seperti membaca kalimat thayyibah. Subhanallah, 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 alhamdulillah.
Ya, cuma itu tadi ya, meskipun diamnya ini dianggap membaca tasbih ya, tapi jangan diam terus. Sama seperti nau'us sami shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa juga ibadah, tapi juga jangan tidur terus. Kenapa? Karena dengan tidur itu kemudian kita tidak memanfaatkan waktu yang berharga. Padahal andai saja mau ibadah, kok bisa begitu, itu gimana ya? Tidur bisa jadi ibadah. Karena sunnahnya naik ke fardu. Dengan tidur seperti ibadah, orang sholat sunnah dan seterusnya. Dan sunnahnya itu naik ke fardu. Fardunya itu naik lagi, Allah lipat ganda 70 kali lipat. Jadi gitu sudah. Jadi tidurnya seperti orang ibadah, ibadah sunnahnya naik ke fardu, fardunya Allah lipat ganda 70. Alhamdulillah wa fadlullahi wasi' wallahu dzul fadlil azim. Segala puji bagi Allah, anugerah Allah sangat luas. Allah memiliki anugerah yang sangat besar. Makanya syukur kalau bisa panjang umur nantinya, bisa sampai pada bulan Ramadan. Nanti malam kita sholat tarawih. Terserahlah jangan mau tarawih, yang penting qiyamul lail. Orang kalau puasa Ramadan ini, hampir orang puasa itu hampir diterima. Susah orang puasa itu enggak diterima, itu susah. Menurut saya susah. Kenapa? Satu-satunya amal yang hampir pasti karena Allah itu puasa. Coba jenengan renungkan firman Allah dalam hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyamah. Seluruh amalnya anak Adam itu untuk dia. Illa shiyamah, kecuali puasa. Fa innahu li, kalau puasa itu untuk aku, kata Allah. Maksudnya gimana? Apakah ada amal yang bukan untuk Allah? Amal itu semuanya untuk Allah. Cuma kalau selain puasa itu rawan enggak untuk Allah. Orang sholat itu kalau sudah untuk Allah atau karena Allah, itu mesti mengikuti aturannya Allah ya. Merasa dipantau oleh Allah. Tapi nyatanya sholat kita masih enggak serius, masih tergesa-gesa, masih macam-macam ya. Masih kelihatan orang lain jadi kayak khusyuk, kalau enggak kelihatan orang jadi enggak khusyuk. Pokoknya masih karena makhluk itu muncul. Sedekah juga sama ya. Sedekah itu muncul karena makhluk itu muncul. Kalau kota infak lewat, kita ini punya rezeki, kemudian lewat kota infak, kemudian kita tutup. Ditutup itu kan kemungkinannya dua, karena merah, merasa nggak enak ketahuan orang, atau karena abu-abu malu ketahuan orang ya. Abu-abu dimasukin semalu, yang lain pada merah. Jadi muncul karena makhluk itu muncul. Kalau orang karena Allah itu kan la yakhafuna laumata laim. Orang kalau karena Allah itu sebenarnya, kalau hilangkan penyakit itu sebenarnya, mau dicela ya, disanjungi ya, enggak peduli sudah. Begitu juga haji. Haji juga rawan. Kenapa kok rawan? Lawang yang berangkat haji itu 1-2 orang, pasangan suami istri, tapi yang ngiringi banyak ya. Itu bikin muncul, bukan karena Allahnya bikin muncul. Tapi kalau puasa hampir pasti karena Allah. Hampir pasti karena Allah. Kenapa? Coba jenengan, manusia ini paling berat suruh nggak minum, suruh nggak makan, suruh apa? Menahan nafsu. Nah, itu paling berat di situ sudah, karena manusia ini punya gharizatul baqa,
naluri untuk bertahan hidup, dan itu butuh makan, butuh minum. Juga punya naluri namanya warizatun naluri lawan jenis, itu perlu dilampiaskan semuanya. Tahu-tahu disuruh nahan mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, kan berat rasanya. Nengok istri kita lagi berdandan, keluar dari kamar mandi suruh nahan, itu kan berat. Begitu juga kalau nampak minuman, tahu-tahu suruh tahan, itu berat sekali. Apalagi orang-orang yang kerja itu sampai berkeringat-keringat itu. Di depannya kemudian ada minuman-minuman segar, habis keluar dari freezer itu berat. Tapi uniknya orang itu kalau memang iman, nggak ada siapa-siapa, padahal nggak ada manusia, nggak ada siapa, itu nggak berani ngambil, itu merasa kalau dirinya itu dipantau oleh Allah. Nyampe pada makom ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu ini kalau ingin nyampe makom ihsan, kata Rasulullah, kalau ibadah kepada Allah ini, kayak-kayak kamu ini melihat Allah, atau kayak-kayak kamu ini diperhatikan oleh Allah. Dan itu puasa rata-rata begitu. Kan sah saja si suami di rumah, istri lagi pergi bikin kopi, susu di rumah, nggak ada istri pun, nggak ada anak. Nanti kalau sudah sore, kayak gayanya ke masjid, duduk mau buka bersama bareng-bareng, kan mungkin. Tapi ternyata nggak kita lakukan. Kenapa? Wong nggak ada yang tahu. Tapi kita merasa kalau itu kayak Allah tahu gitu. Mau minum aja nggak berani, wudhu sambil minum aja nggak berani. Itu menunjukkan kalau orang puasa ini memang karena Allah. Beda kayak orang sholat itu susah kali untuk, karena Allahnya itu sangat susah. Padahal momennya sebentar, momennya itu sebentar. Sedekah, haji itu berat. Tapi kalau sudah puasa itu kayak otomatis. Makanya Rasulullah itu bilang, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian dikolaborasikan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul maktubah wa as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Kata Rasulullah, pertama kali yang bisa melebur dosa itu sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat 5 waktu itu melebur dosa-dosa diantaranya nggak sanggup, karena memang susah untuk, karena Allah, nanti Allah siapkan Jumatan. Jumatan itu bisa melebur sepekan. Tapi ternyata sudah didatangkan hari Jumat, Jumat itu nggak bisa melebur dosa sepekan, itu masih nempel. Allah datangkan namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kuat itu. Kemampuan menghapusnya itu bukan hanya hitungan jam, bukan hanya hitungan hari, tapi kemampuan menghapus dosa, melebur dosa itu dalam 1 tahun. Itu dahsyat betul. Fa insyaallah kalau sudah masuk bulan Ramadan, jenengan habis dosa-dosanya. Catatannya 1, kalau menjauhi dosa besar. Kenapa kok ada keterangan kalau menjauhi dosa besar? Masalahnya dosa besar nggak bisa dihapus kecuali dengan bertaubat. Pokoknya jenengan nggak punya dosa besar, kok sholat 5 waktu, kok sholat Jumat, kok sholat kok mendapati bulan Ramadan, puasa, jamin dah nggak punya dosa sama sekali. Jadi nggak bakalan punya dosa kalau sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat,
kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Yang penting nggak punya dosa besar. Kalau masih punya dosa besar, masih ada solusinya. Apa kalau dosa besar? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyesali perbuatan tersebut, tidak akan mengulanginya lagi. Itu sudah baru Allah hancurkan. Makanya Allah berfirman apa? Illa syiyama fa innahu li. Kalau puasa itu karena memang murni untuk aku, orang puasa itu, kata Allah. Akhirnya Allah bilang apa? Wa ana ajzi bihi. Saya akan membalasnya, katanya. Makanya susah untuk mendeteksi orang puasa sama enggak puasa. Jangan bisa bedain orang puasa sama orang enggak puasa. Sekarang ini kan ada yang puasa. Antara yang puasa sama yang enggak puasa apa bedanya? Orang kalau puasa, Ustaz, ya jam makan, kalau yang enggak puasa. Kalau yang puasa enggak, belum tentu. Wong di forum itu loh, orang kumpul, ada yang enggak puasa, ada yang puasa, ada yang enggak puasa. Ternyata yang enggak makan pun juga belum tentu puasa. Kadang karena saryawan enggak puasa. Kadang apa? Karena sakit gigi enggak mau makan. Ya kadang karena panas dalam, bibirnya pecah-pecah, kering. Belum tentu bibir kering bisa itu karena puasa. Memang puasa itu enggak ada yang tahu. Ya, jadi jangan nanti nih ada hari ini nih, kecuali jelas kayak begini ya, saya minum ya berarti saya enggak puasa. Tapi kalau seharian jangan, waktu pagi saya enggak sarapan, jangan pernah bilang saya puasa. Belum tentu apa? Puasa. Itu saja sudah. Makanya memang puasa itu enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah, dan murni untuk Allah. Kemudian saya sampaikan simpel-simpel saja. Nanti bab puasa ini akan banyak dikaji oleh ustadz-ustadz itu. Yang terakhir, satu hadis kita baca. Ini yang paling hebat lagi ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat jamal, sifat indahnya Allah. Faqad ja'a Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa hisalin fi ramadhana lam tu'tahunna ummatun qablahum khulufu fammi sha'im atyabu indallah min rihil misik wastastaghfiru lahumul haitan hatta yuftiru wa yuzayyinullah azza wa jalla kull yawmin jannatahu thumma yaqulu yushiku ibadi salihun ayyulqu anhumul mu'nah wa yusiru ilaik wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yaghfiru lahum fi akhir lailah. Qila ya Rasulullah ahiya lailatul qadar? Qala la walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Baihaqi. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku itu kata Allah dikasih 5 hal di bulan suci Ramadan ini. Yang umat-umat terdahulu enggak dapat ini, kata Rasulullah. Enggak dapat ini. Apa yang pertama? Khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misik. Aroma mulutnya orang yang berpuasa menurut Allah itu lebih wangi, melebihi minyak kasturi. Coba jangan renungkan ya. Masa bau mulut yang istri dan anak kita saja atau suami kita aja enggak senang, tapi Allah senang. Itu kenapa itu? Karena ridho Allah sama orang puasa itu apa? Ridho. Ini ingin mendapatkan ridho Allah. Memang puasa memang ya. Kata Rasulullah, di Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala umatku diberi 5 hal. Aroma mulutnya itu Allah sukai, Allah ridhoi. Mulutmu bau lah, padahal Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Coba jenengan kalau masuk masjid, ayat Al-Qur'annya khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau masuk masjid itu jangan sembrono, pakai pakaian terbaik. Inda kulli masjid, mau sholat ilbasu thiyabakum. Kalau pakai
ke masjid yang rapi, yang wangi gitu sudah. Senang Allah itu. Makanya saya ini kalau kadung punya parfum aja bawa 2. Mana ini? Ke masjid. Tadi lupa. Saya ada parfum 3 mili aja 1.500.000. Namanya Oud. Saya 3 mili apa? 1.500.000. 1 milinya 500.000. Keren, keren, mahal-mahal. Dikasih orang. Dikasih orang. Dikasih orang ya makanya diambil. Kalau nggak dikasih siapa yang mau ambil? Memang nggak perlu digosok, cuman ini dikit aja, diginin. Itu aromanya kemana mana? Cuman aromanya aroma habaib tuh loh, yang kadang perempuan nggak suka. Tapi ini pokoknya dikit aja. Oud yang asli ini. Nah, tapi belum yang asli lagi, karena ada yang asli lagi 3 juta. 3 mili itu 3 juta. Nah, ini masuk di masjid harusnya khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian sikat gigi, pakai siwak. Nah, tapi bulan Ramadan orang nggak usah pakai siwak itu, kayak kata Imam Rafi'i, nggak usah pakai siwak. Nah, ini saya bawa siwak. Kalau jam segini jenengan siwakan bisa. Besok ya puasa bulan suci Ramadan jam-jam segini ini jenengan siwakan. Boleh. Tapi kalau habis duhur kok siwakan, makruh menurut Imam Rafi'i. Kenapa kok dibedain dengan sama-sama puasa? Ya beda. Apa bedanya? Jam-jam segini ini aroma mulut itu masih didominasi malam-malam yang tidur, bekas-bekas makanan sahur, itu masih itu yang mendominasi. Tapi kalau sudah zuhur nanti kok tetap kok muncul aroma nggak sedap, itu karena tulul azmi, karena lama kita nggak mengkonsumsi makanan. Mulut kita kan kalau buat makan apa makan buah itu nggak usah sikat gigi lah, harusnya lebih wangi, lebih bersih. Tapi kita diam terus, nggak bisa makan, nggak bisa minum, apalagi lama diam, itu akhirnya berakibat mulut kita menjadi nggak sedap. Tapi nggak masalah, pede saja, karena menurut Allah itu lebih wangi, melebihi minyak kasturi, menunjukkan ridhonya Allah. Senang Allah sama orang puasa. Kemudian ikan-ikan, nah, ikan-ikan yang di lautan itu semuanya memintakan ampun. Ya Allah, nah, saya punya akuarium tuh, nanti tak bersihkanlah akuarium itu, tak bersih sebersih-bersihnya, insya Allah. Ikannya tak kasih banyak. Makannya dia nggak usah puasa aja, ikannya nggak usah puasa. Kenapa? Karena seluruh ikan-ikan itu baik yang di lautan ataupun dimanapun tiap hari memintakan ampun untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, kau ampuni fulan yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Ya Allah, kau ampuni fulan. Ya Allah, kau ampuni fulan. Alhamdulillah. Besok makannya apa ini bulan Ramadan ini? Hah? Makan ikan, mikir-mikir. Karena dia doain kita kalau kita makan itu gimana. Tapi ayam terus ya capek ya. Daging, sop, tulang, apa gitu lah. Ramadan. Ikan ini suruh berdoa aja ya. Kemudian ditambah lagi Allah menghiasi surga di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ingin tahu surga itu semakin tampan, semakin cantik, semakin indah, Ramadan. Ibaratnya kayak saya pernah diajak Pak Rizal itu ke belakang Padang ya. Di belakang Padang itu kan anggap indah, baguslah belakang Padang itu, nampak Singapura. Tapi waktu saya diajak Pak Rizal nuzulul Quran ke situ, itu
Nyampe ke sana semakin indah kalau bulan Ramadan. Lampu-lampu di jalan, di gang, seluruhnya. Lampu-lampu di sini nggak ada yang kalah 17 Agustusan itu. Orang situ kayaknya. Tapi saya nggak tahu sih pas 17 Agustus kayak apa. Tapi malam Ramadan itu terang. Sama, Allah pun kalau sudah masuk bulan Ramadan, Allah hiasi surga itu kalau sudah bulan Ramadan. Udah begitu sambil bilang lagi Allah ke surga. Tsumma yaqulu yusiku ibadis salihun ayyulqu anhumul mu'nah wa yasiru ilaik. Surga, katanya Allah, sebentar lagi hampir saja sudah hamba-hambaku yang soleh-soleh sudah punya bekal banyak, dia akan memasuki kamu, katanya. Alhamdulillah, karena memang tempatnya bekal ini, sudah mengumpulkan bekal. Allah bilang sebentar lagi hampir sudah hamba-hambaku yang soleh akan memasuki kamu, katanya. Bekalnya sudah banyak, dikit lagi katanya. Masya Allah, ini hati kok sampai kayak begitu, itu gimana? Kemudian wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fa yakhlusu fi la makan yakhlusu fi ghairihi. Setan dibelenggu sudah. Setan yang bisa sukses, yang bisa aman di selain bulan suci Ramadan, khusus di bulan Ramadan dia nggak bisa sukses, nggak bisa goda orang sana, goda sini, goda sana, nggak bisa itu, nggak bisa apa? Sukses. Hebatnya bulan Ramadan. Ditambah lagi wa yughfar lahum fi akhir lailah. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tiap akhir malam diampuni dosanya. Di penghujung malam Allah ampuni dosanya. Di penghujung malam Allah ampuni dosanya. Akhirnya sahabat nanya, "Qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadar?" Kata Rasulullah. "Rasulullah, inikah ya Rasulullah? Apa iya ini namanya yang dimaksud Lailatul Qadar?" Qala la, kata Rasulullah, bukan, ini belum Lailatul Qadar ini. Walakinnal amil innama yufa ajrahu idza qada amalah. Tetapi orang yang melakukan amal sebuah pekerjaan, selesai pekerjaannya berarti waktunya gajian. Jadi tiap akhir malam itu Allah gaji. Kesalahan-kesalahannya Allah ampuni, Allah kasih pahala. Kesalahan-kesalahan Allah ampuni, Allah kasih pahala. Itu waktunya gajian tiap malam. Makanya gitu ya kalau sudah beramal. Ini hadis Imam Ahmad, Imam Bazzar dan Imam Al-Baihaqi. Ya, mudah-mudahan kita masih panjang umur ya. Ya, karena nggak tahu ya namanya umur ini semuanya berada di dalam kekuasaannya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau sumpah pakai apa? Pakai bahasa wallah, pakai bahasa demi Allah, yang apa biasanya Rasulullah, inna ruha Abul Qasim biyadih, demi Allah yang ruhnya Abul Qasim. Abul Qasim itu lakopnya Rasulullah SAW yang berada di dalam genggamannya. Itu karena kita nggak tahu, kita berada di dalam genggaman Allah, tapi ya jangan dicontohkan ya. Ini cuma gambarannya saja. Kapan saja Allah lepas, bisa jadi siang-siang ini kita meninggal dunia. Bisa jadi, kita nggak tahu. Dalam waktu 12 jam ini kita nyampe apa enggak nanti ke malam Ramadan. Allahu a'lam. Tetaplah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi modal untuk Ramadan. Saya ada buku karangannya Bina Ihya Ulumuddin, tak taruh sini nanti jenengan baca-baca. Kemudian di sini ada doa menyambut bulan suci Ramadan, juga ketika melihat hilal ya. Coba nanti kita baca dulu nih, siapa tahu jenengan hafal, nanti dipraktekkan ya. Doa waktu melihat hilal bulan suci Ramadan. Nanti pas masuk nanti malam habis maghrib, jenengan baca doa ini. Doa melihat hilal ya. Idza ra'aitumul hilal
fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 shahran. Allahumma ahillahu alaina Allahumma ahillahu alaina bil amni was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rusydin wa khair. Nanti jenengan tengok di halaman 29 atau tak foto aja tak kirim di grup Anggrek Sari itu doa melihat hilal ya. Jenengan baca yang masuk di grup MT Anggrek Sari itu doa melihat hilal ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rusydin wa khair. Ya Allah, masukkanlah bulan atas kami dengan ketentraman, keselamatan, keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Mudah-mudahan menjadi bulan yang penuh petunjuk dan kebaikan. Subhanallah. Terus nanti ada lagi doa yang dibaca ulama-ulama kita. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita ya. Ada yang mau nanya? Sudah isyraq tapi. Monggo kalau mau nanya ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kamin shaimin laisa lahu min syami'i ilal ju'ul atas. Kata Rasulullah banyak orang yang puasa dia enggak dapat pahala, enggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu puasanya orang yang kemudian dirusak oleh mulut. Rata-rata itu oleh mulut, ngomong jorok, berkata kotor, menggunjing, mengumpat. Itu memang ini yang perlu kita jaga. Rasulullah kan paling rawan itu mulut dan kemaluan. Makanya kita apa? Ya, harus menjaga mulut. Cuma ini, tapi syaratnya jangan meremehkan. Kalau meremehkan itu nanti jadi dosa besar. Allah itu kan Maha Pengampun. Coba nanti dalam hadis ini, kita ini kalau nggak melakukan dosa, sama Allah akan dihilangkan kita ini. Akan diganti dengan makhluk yang melakukan dosa. Ustaz kok bisa begitu? Iya, karena Allah itu punya Asmaul Husna yang namanya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka Maha Pengampun ini harus berfungsi. Nah, salah satunya apa? Ketika ada makhluk yang melakukan dosa, maka Al-Ghafur ini kemudian berfungsi. Salah satunya apa? Ternyata sholat 5 waktu kita nggak minta maaf, Allah ampuni. Melakukan ini kita nggak minta maaf, Allah ampuni. Dengan ini. Salah satunya ada itu, tapi jangan meremehkan ya. Jangan besok jangan lupa zakat fitrah. Pokoknya jangan. Memang iya orang yang berpuasa banyak tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tapi kan Rasulullah juga bilang, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu dalam rangka mensucikan kesalahan-kesalahan lagu-lagu rofas-rofasnya orang yang berpuasa dan dalam rangka untuk memberi makan orang miskin. Itu namanya manusia ini harus berada di dalam makom, 2 makom ya. Yang pertama kita harus berada dalam makom apa? La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan sampai kemudian kita putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah ini memiliki bisa mengampuni seluruh jenis dosa. Nah, kecuali syirik aja nanti dalam ayat yang lain. Jadi kita makom roja.
Meskipun kita ini berpuasa mungkin ada ngomong-ngomong jorok, mungkin, tapi kita punya rojak kepada Allah. Salah satu caranya agar dosa-dosa yang kita lakukan waktu puasa itu nanti diampuni, jangan lupa zakat fitrah. Yang serius lah zakat fitrahnya, jangan mikir 2,5 kilo atau apa. Yang banyak itu kan minimalnya 2,5 kilo. Nah, buktinya orang bayar fidyah itu memang 7 on. Tapi ternyata Allah menyebutkan fidyatun ta'amu miskin wa anta tawwa wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan tatawwu dengan melebihkan itu jauh lebih baik. Makanya debat. Sebenarnya zakat fitrah itu 24 atau 27 atau berapa? Nah, saya yang 24 yang 2,5 kilo aja lah. Ruwet kok yang kayak begitu. Ya silahkan kamu begitu, itu ukuran minimal. Tapi ambillah yang terbaik itu. Fahuwa khairullah, yang terbaik itu jauh lebih baik. Kadang kalau kita nengok harga beras sekian, milih yang itu. Ya kalau gak punya milih yang itulah. Tapi kalau bisa yang wa anta tawwa khairan fahuwa khairullah. Kenapa? Ini kan untuk dalam rangka menghapus dosa-dosa kita sendiri waktu berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang nomor 2, untuk memberi makan orang miskin. Kasihlah orang miskin itu yang banyak, kasihlah orang miskin itu yang berkualitas gitu loh. Meskipun standarnya itu yang dimakan sehari-hari, meskipun sehari-harinya jenisnya apa yang enggak baik, tapi pas ini minimal rambutan gitu sudah ya. Itu kan begitu ya. Ini makom rojaknya, tapi makom haufnya ya hati-hati ya. Makom haufnya jangan berhati-hati di bulan puasa, jangan sampai melakukan apa kesalahan, ngomong yang enggak benar. Takut sudah lapar, takutnya sudah haus, ternyata tidak diterima oleh Allah. Itu namanya makom hauf. Tapi makom rojaknya puasa dulu, kemudian nanti jangan lupa zakat fitrah. Fa insyaallah, andaikan ada kesalahan-kesalahan Allah ampuni. Insyaallah, dipahami. Ya gitu. Jangan sembrono, tetap ada makom hauf. Takut dosa apa puasa enggak diterima. Jadi hati-hati. Andai saja keceplosan ngomong, kita harus kuat harapannya kepada Allah. Ya, puasa yang benar lagi besok zakat fitrah, insyaallah Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah isyraq, masih ada kesempatan guys ya. Sekali lagi ya. Yang ngopi masih udah jelas ya. Tapi goesnya masih mau goes apa enggak? Kalau besok lapar nggak bisa goes ini kan, haus. Sekarang kalau mau goes falyatafaddalu ya, biar sehat. Besok puasa ya. Puasa itu lebih sehat dari goes. Sumu tasihu, berpuasalah pasti kamu sehat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.